Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Melawan Restu. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Pulang naik apa, Nay? Pertanyaan Dara membuat Naina menoleh rekan kerjanya. Bareng aku aja, tawarnya kemudian. Gak usah, aku udah pesen online kok. Loh, kamu tidak bawa mobil? Suara laki-laki dari belakang tubuh wanita itu terdengar menimpali. Tadi ban depan mobilku kempes, keburu telat tadi berangkat naik ojek online. Langkah mereka sudah keluar dari lift dan menuju ke lobi. Aku anterin. Rashid kembali menimpali. Sekalian aku mau mampir ke rumah teman, terang Rashid karena rumahnya dan Naina memang berbeda arah. Kamu gak dengar? Nai bilang dia udah pesen Grab. Cetus Dara memutar bola mata malas. Ketara sekali Rashid hanya ingin mencari kesempatan. Dijemput tuh? Dara berseru seraya menyenggol lengan Naina. Menghela nafas sesaat saat Naina menemukan sesosok segara di depan sana. Pria itu melambaikan tangan seolah memberitahu keberadaannya. Aku duluan. Naina memisahkan diri dari rekan-rekannya. Jangan nekat, Syed. Istri orang tuh. Terdengar celutukan Dara disambut dengan dengkusan. Seraya melangkahkan kaki, Naina menatap pria dengan wajah lelah berbalut kemeja putih kusut bekas dipakai seharian. Tidak ada lagi dasi dan jas. Bahkan lengan kemejanya sudah tergulung hingga siku. Mama masuk rumah sakit, ujar Sagara. Naina tertegun mendengar ucapan itu, lalu bingung harus berkata apa. Oh, responnya. Ibu mertuanya memang akhir-akhir ini sedang bermasalah dengan kesehatannya. Dalam setahun ini sudah 4 kali masuk rumah sakit. Dokter bilang karena banyak pikiran serta kelelahan. Kita ke rumah sakit. Pria itu membuka pintu mobil. Pak Burhan bilang kamu berangkat naik ojek. Tapi aku sudah pesan Grab. Belum datang kan? Ya udah, batalkan aja, sautnya dengan enteng. Naina menghela nafas. Tidak ada pilihan lain. Dia harus ikut menjenguk ibu mertuanya. Meski hubungan mereka tidak bisa dibilang baik-baik saja. 45 menit dalam mobil diisi dengan keheningan, hingga mobil yang dikemudikan segera sampai di rumah sakit. Sampai akhirnya mereka berdua berdiri dalam lift. Jangan memberi celah pada siapapun. Apa? Laki-laki tadi? Maksudmu Rashid? Oh, namanya Rashid. Naina melirik tajam seolah dia sedang dihakimi. Hubungan kami hanya sebatas rekan kerja. Membuang nafas, dia kembali melanjutkan. Berbeda dengan kamu dan Bianca. Sagara terdiam. Kembali hening hingga pintu lift terbuka dan pria itu keluar lebih dulu. Naina mengikuti dengan langkah berat, menyusuri koridor rumah sakit menuju ruang VIP. Jantung Naina semakin berdetak kencang mendekati tempat mertuanya dirawat. Sagara membuka pintu ruang rawat inap. Nah, akhirnya kalian datang, Cuk. Ucapan Ibu Widya terhenti saat menyadari kehadiran Naina. Raut wajah antusiasnya berubah seketika. Naina berdiri di samping kursi yang baru saja diduduki Sagara. Tidak ingin mendefinisikan tatapan wanita parubaya itu kepadanya, Naina mengerti kehadirannya memang benar-benar tidak diharapkan. Apa kabar, Mah? Tenggorokan Naina serasa tercekik saat mengeluarkan suara. Ibu Widya melengos. Naina kemudian menunduk. Dia memang tidak pernah dianggap. Saat langkahnya hendak berbalik menuju pintu keluar, Sagara mencegahnya.
Aku yang mengajak Naina, Ma. Seharusnya kamu jemput Bianca kan? Mana dia? Tanya Bu Widya. Dia bilang mobilnya sedang berada di bengkel dan baru saja selesai meeting sama klien di daerah dekat sini. Sagara mengangguk lalu berdiri. Duduk di sini, ujar Sagara pelan pada Naina. Ada raut bimbang dari wajah wanita itu. Keberadaannya sudah jelas mendapatkan penolakan. Tapi Sagara tetap saja keras kepala. Dengan gerakan canggung, Naina duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan Sagara. Menatap Naina sesaat seperti hendak mengatakan sesuatu. Tapi Sagara terlihat ragu. Dan akhirnya pria itu pergi tanpa mengatakan apa-apa. Maaf, karena aku ikut ke sini. Naina tahu, kedatangannya mungkin saja hanya akan membuat keadaan ibu mertuanya itu bertambah buruk. Aku nunggu Bianca dari tadi, tapi dia sibuk sekali akhir-akhir ini. Perusahaan kami sedang bekerja sama menangani proyek baru. Sagara dan Bianca itu yang menangani semuanya. Mereka memang cocok sejak dulu. Naina merasakan tiba-tiba jemarinya membeku dingin. Bianca itu terbaik. Sampai saat ini aku belum menemukan perempuan yang lebih baik darinya. Dia satu-satunya perempuan yang bisa mensejajari langkah Sagara. Bu Widya menarik nafas panjang seolah mengatakan semua itu di depan Naina adalah hal yang melelahkan. Naina tidak terlalu bodoh untuk menangkap semua artinya. Sebagai mamanya, aku tahu yang terbaik untuk Sagara. Ibu Widya menyeringai kecil, tapi raut wajahnya terlihat sedih. Tapi kenapa kamu harus hadir dan merusak semuanya? Kamu bodoh untuk mengartikan semuanya? Atau cuma pura-pura bodoh? Tajam kalimat Ibu Widya ditujukan kepada Naina. Tangan Naina gemetar. Mulutnya terbuka tapi tidak mengeluarkan suara apa-apa. Hampir selama 3 tahun ini Naina selalu mendengar kalimat yang sama. Wanita yang telah melahirkan Sagara itu dari awal memang terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan kepadanya. Tentu saja Naina mengerti dan dia pun memang sudah berniat akan pergi. Hanya saja, apa kamu ingin buat korban lain lagi? Tidak cukup kamu kehilangan. Naina memundurkan kursi dengan gerakan tergesa hingga meninggalkan bunyi derit yang terdengar cukup mengganggu. Sebelum ada air mata yang lolos ke pipinya, Naina bangkit dari tempat duduknya. Sejak tadi dia merasakan sekujur tubuhnya menggigil. Namun, saat langkahnya baru saja terayun, tiba-tiba seorang suster muncul dari balik pintu. Suster itu datang dengan senyuman ramah yang kemudian Naina balas seolah sedang menyembunyikan ketegangan yang baru saja terjadi. Kenapa belum dimakan makanannya, Bu? Tanya suster itu seraya menghampiri ranjang pasien. Ibu harus makan tepat waktu. Tampak raut kecewa dari wajahnya. Aku sedang menunggu calon menantu khusus. Suster itu beralih menatap Naina yang tampak berdiri dengan gelisah. Telinga dan hatinya sudah terlatih ketika ibu mertuanya menyebut nama perempuan lain yang sosoknya selalu menjadi kebanggaan. Suster itu kemudian meraih nampan yang sejak tadi diabaikan di meja samping ranjang pasien. Silakan, Mbak. Ibunya disuapin. Beliau sudah telat minum obat hampir 1 jam yang lalu. Sesaat Naina tertegun. Dia harus menolak karena tahu usahanya pasti akan sia-sia. Bukan dia yang dimaksud. Suster itu pasti salah paham. Aku tidak mau. Sudah aku bilang kalau aku sedang menunggu calon menantuku. Bentak Ibu Widya dengan kesal. Naina tidak menyangka ibu mertuanya bisa berteriak sekencang itu dalam kondisi sakitnya saat ini. Tapi Bu, ibu tidak boleh telat minum obat. Ibu ingin segera pulih, bukan? Rayu suster itu dengan suara lembut. Iya, Mah. Sedikit saja. Bisik Naina dengan gamang. Ragu-ragu dia mencoba mendekat dengan nampan di tangan. Tapi tanpa diduga nampan itu ditepis dengan kencang, membuat bunyi benda pecah nyaring terdengar dan isinya berserakan di lantai. Naina dan suster itu terkejut dengan respon yang diberikan wanita parubaya itu. Pergi kamu dari sini, Naina. Aku tidak mau melihatmu. Pergi.
Teriakan itu bebarengan dengan dilemparkannya gelas kosong yang berada di atas nakas ke arah Naina. Naina tidak sempat menghindar saat benda itu mengenai tubuhnya. Tepat di dada sebelah kiri benda itu mendarat kemudian pecah. Meringis merasakan ngilu dan juga nyeri. Namun ada yang lebih nyeri yang membuat dada Naina terasa sesak, membuat bulir bening air matanya jatuh. Naina bergegas keluar dari ruangan itu dengan air mata yang terus mengucur deras. Di koridor rumah sakit dia berpapasan dengan Sagara dan Bianca. "Hai Nai," sapaan yang terdengar ramah dan bersahabat dari Bianca tidak dihiraukan Naina. Dia terus berjalan dan sama sekali tidak peduli kepada dua orang itu. Hatinya sudah terlalu sakit. Naina bahkan tidak memikirkan apakah Sagara mengejarnya atau tidak, karena hubungan mereka memang sudah tidak seperti dulu lagi. Di perjalanan pulang, Naina masih terisak pilu di dalam taksi yang mengantarkannya pulang. Beberapa kali sopir taksi tampak melirik ke arah kaca spion yang menggantung di atas dashboard, seolah memastikan keadaannya. Setibanya di rumah, Naina langsung memasuki kamar. Kamar yang hampir 1 tahun dia huni setelah memutuskan meninggalkan kamar utama. Naina memilih pisah ranjang dengan Sagara. Ia mengempaskan tubuh lelahnya di atas ranjang, tangis Naina pecah. Capek menangis, dia pun tanpa sadar terlelap dengan sendirinya. Waktu menunjukkan jam 10 malam saat Naina kembali terjaga. Masih mengenakan pakaian kantor, dia memutuskan membersihkan diri dan berganti pakaian. Duduk di depan meja rias, menatap pantulan wajahnya di cermin, memegang kedua pipinya sendiri melihat jejak tangis dari kantung matanya. Membuka simpul tali jubah tidurnya, lalu dia menurunkan lengan jubah tidur di bahu kiri. Naina kembali menangis dan mendesak kencang. Sepertinya ibu mertuanya melempar gelas dengan sekuat tenaga, hingga meninggalkan bekas luka yang menyisakan ngilu dan juga perih. Naina segera menaikkan jubah tidurnya dengan gerakan tergesa-gesa saat tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Sosok Sagara muncul di antara cahaya remang ruangan yang hanya berasal dari lampu tidur. Sagara masih mengenakan pakaian yang terakhir Naina lihat. Sepertinya pria itu baru saja tiba di rumah. "Mana yang sakit?" tanya Sagara melangkah menghampiri. "Coba aku lihat." Naina hanya diam saja saat Sagara menurunkan lengan kiri jubah tidurnya hingga bahunya terbuka. Hening sesaat, Naina tidak melihat bagaimana ekspresi Sagara saat ini. "Ini pasti sakit," ucap Sagara lirih lalu perlahan merunduk. Meniup luka memar di dada Naina membuat wanita itu memejamkan mata seraya menahan nafas. "Tunggu sebentar." Sagara keluar kamar dan tak lama dia kembali dengan membawa wadah berisi air es dan handuk kecil. Menaruhnya di meja rias bersama satu kotak gel pereda nyeri. "Luka ini harus segera diobati agar besok sakitnya tidak semakin parah. Aku bisa sendiri." Ingin merebut handuk di tangan Sagara, namun Sagara dijauhkan dari jangkauannya. "Aku bantu." Naina bergeming, lebih tepatnya tidak ingin berdebat. Tenaganya sudah habis untuk menangis tadi. Dia juga tidak mau pria itu semakin lama berada di kamarnya. "Buka." Menghela nafas sesaat, Naina kemudian menurunkan kembali lengan kiri gaun tidurnya. Satu tangan dia gunakan menahan gaun tidur itu agar tidak melorot hingga ke bawah. "Sebenarnya aku gak apa-apa," ujar Naina ketika Sagara mulai menunduk dan mengompres lukanya. Sesaat pandangan mereka bertemu, sebelum Sagara mengalihkan pandangannya dan kembali fokus mengompres luka Naina. "Sudah aku katakan, Nai. Kasih tahu aku tentang apapun. Tentang mobilmu yang banyak kempes, tentang kamu yang terlambat kerja, dan akhirnya naik ojek, bahkan tentang perlakuan mama." Sagara mengambil kotak gel dan membukanya. Naina merasakan dingin saat telunjuk Sagara menyentuh dadanya, mengusap gel itu dengan lembut, meratakan ke seluruh lukanya. Seharusnya sakit yang dirasakan Naina reda, tapi air mata itu malah kembali turun. Nyeri di dadanya terasa lagi, dan dia membencinya.
Apa yang harus sebenarnya aku lakukan, Nay? Gumam Sagara menggantungkan suara yang gamang. Mas, Naina tidak menghapus jejak air matanya. Karena itu sia-sia saja. Seandainya kamu tidak sanggup untuk bertahan seperti ini. Seandainya semua semakin buruk, terutama Mama. Mari kita bercerai saja. Aku tidak ingin membahas ini. Sagara menegapkan badan, menatap lekat wanita di depannya yang masih terisak. Tidak akan ada perceraian, tegasnya. Bukankah kamu harus segera menikahi Bianca? Mata Naina menyorot pilu. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak ingin dimadu. Tidak ada yang ingin memberimu madu. Tapi aku sudah gak sanggup, Mas. Aku sudah gak sanggup. Setengah berteriak, Naina kembali berbicara di antara sesak yang hebat. Dia menutup wajahnya dengan satu tangan. Sudah, istirahatlah. Sagara kembali menunduk untuk membenarkan lengan baju Naina hingga menutupi dadanya. Usai mengatakan itu, tubuh tegap Sagara menghilang di balik pintu kamar. Kembali menyisakan Naina sendiri yang masih terisak. Blouse warna gading dan rok span warna hitam menjadi pilihan hari ini. Make up sudah rapi, Naina kembali mematut diri di depan cermin. Keluar kamar sambil menjinjing tas. Naina menangkap sosok Sagara yang tampak berjalan menuruni anak-anak tangga. Pria itu sudah rapi dengan setelan kerjanya. Keduanya sempat bertukar tatap. Sebelum akhirnya Sagara sibuk dengan handphonenya yang berdering. Menarik kursi dan mengempaskan bokongnya. Naina mulai sarapan lebih dulu. Tidak perlu menunggu Sagara karena pria hampir tidak pernah sarapan di rumah sejak 1 tahun yang lalu. Biasanya dia akan langsung berangkat ke kantor, mengerutkan dahi dan sempat berhenti mengunyah makanannya. Naina melirik pria yang kini menarik kursi dan duduk di hadapannya. Mbak Sari, bikinin kopi. Tumben, pikir Naina sambil kembali menikmati sarapannya. Kembali hening, hanya terdengar bunyi sendok yang beradu dengan piring milik Naina. Bagaimana lukamu? Masih nyeri? Sagara bertanya tanpa mengalihkan tatapannya pada handphone. Mendingan, saut Naina pendek. Suasana kembali hening. Mbak Sari datang membawa kopi yang diminta Sagara. Mas mau sarapan? Enggak, Mbak, kopi saja. Menyuapkan sisa nasi goreng di piringnya, Naina kemudian mengakhiri sesi sarapan dengan minum air putih hangat yang sudah disiapkan untuknya. Selamat pagi. Suara riang itu terdengar menyapa. Sebenarnya tidak perlu menoleh. Naina sudah cukup hafal dengan suaranya. Wah, mari kita ngopi bareng. Aku bawa kue kesukaan Sagara. Bianca datang seraya meletakkan plastik berlogo salah satu toko kue ternama di kota itu. Kamu juga suka kan, Nay? Tapi aku sudah sarapan. Ini mau berangkat. Naina sudah mendapatkan jawaban kenapa Sagara tidak langsung berangkat. Mereka sepertinya akan sarapan bareng. Mobilku masih di bengkel. Mama Widya memintaku bareng Sagara untuk bertemu klien di Bogor hari ini. Ujar Bianca seolah ingin memberitahu rutinitas mereka. Naina hanya tersenyum tipis. Mobil tua masih dipakai. Mendingan pensiunin itu mobil. Sagara berkomentar seraya menyesap kopinya. Enak aja. Mobil antik tuh, tahu nggak? Timbal Bianca tidak terima. Kalau cuma ngerepotin buat apa? Ya gimana ya, namanya juga hobi. Bianca mulai mengeluarkan kue dalam box, meminta Mbak Sari menyiapkan piring saji. Aku duluan. Naina bangkit seraya menjinjing tasnya. Oke. Bianca menoleh dan membalas santai. Sementara Sagara hanya diam, melirik sekilas kepergian istrinya dengan perasaan yang sulit digambarkan. Kamu ingin menikahi gadis miskin itu? Ibu Widya menatap tajam putranya. Jangan gila, Sagara. Mau tahu di mana muka mama punya mantu seperti dia? Sagara harus bertanggung jawab, Mah. Ibu Widya mendengus kasar. Tanggung jawab apa?
Kematian tukang somai itu bukan sepenuhnya salah kamu. Dia meninggal karena menolongku. Sagara kembali mengingat peristiwa saat dirinya masih duduk di sekolah menengah atas. Kejadiannya yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Sebenarnya saat itu dia tidak tahu apa-apa. Tawuran yang terjadi antar sekolah. Sagara tidak pernah ikut-ikutan hal negatif yang dilakukan di luar kegiatan sekolah. Bagaimana awalnya? Sagara pun tidak tahu. Semua terjadi begitu cepat. Saat rombongan dari sekolah lain tiba-tiba menyerang siswa dari sekolahnya. Sagara tidak pandai berkelahi. Dia hanya mencoba menghindar dan meloloskan diri dari kerumunan siswa yang saling berteriak, memaki, sambil beradu kekuatan. Sagara tidak ingin mati konyol, namun usahanya tidak mudah untuk melarikan diri. Akhirnya dia jadi bulan-bulanan mereka yang seolah merasa hebat setelah berhasil menumbangkan lawan. Merasa dirinya nyaris mati, tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang datang menyelamatkannya. Pria dengan topi hitam itu mencoba menghadang beberapa anak berseragam abu-abu yang terus berusaha ingin menyerang Sagara. Hingga salah satu seorang di antara mereka mengeluarkan benda tajam. Bapak itu mencoba menghalangi, namun selanjutnya justru dia yang ditikam. Melihat sudah ada jatuh korban, para siswa itu akhirnya panik dan kabur melarikan diri. Mungkin saat itu Sagara yang akan mati, Ma. Jika Bapak Naina tidak ada. Liris Sagara seraya mengusap wajahnya. Kamu menikahi perempuan itu karena rasa bersalah? Aku memang mencintainya, Ma. Omong kosong. Cetus Ibu Widya cepat sambil mencipikkan bibir. Kamu ingin membohongi Mama? Sagara terdiam. Mamanya memang benar. Cinta. Tentu saja tidak. Satu-satunya wanita yang dia cintai saat itu adalah Bianca, perempuan yang sudah dipersiapkan dua keluarga untuk menjadi jodohnya. Bianca sahabat kecilnya. Namun Sagara kecewa ketika Bianca justru menolaknya dan memilih laki-laki lain. Bianca memang tidak secara terang-terangan menolak di depan kedua keluarga besar. Namun wanita itu memilih berbicara langsung padanya saat Sagara memergoki Bianca sedang berlibur bersama pria yang dia akui sebagai pacarnya di Bali. Mereka berdua berada dalam satu kamar hotel. Naina pertama kali mengenal Sagara saat di pemakaman bapaknya. Pria itu datang untuk meminta maaf. Padahal menurut cerita yang Naina dengar, bukan dia pelaku yang menikam bapaknya. Sejak saat itu entah mengapa Naina merasa Sagara selalu ada di sekitarnya. Apalagi ketika saat Naina lulus sekolah menengah atas, dia mendapatkan beasiswa di sebuah kampus. Yang akhirnya Naina ketahui kalau keluarga Sagara lah yang membiayai studinya. Berada di lingkungan yang sama meski mereka tidak pernah bertegur sapa. Namun diam-diam Naina selalu memperhatikan Sagara. Seperti remaja pada umumnya yang mengalami pertama kali jatuh cinta. Naina merasakan itu pada sosok Sagara. Rasa itu terus tumbuh. Naina hanya bisa mencintai dalam diam. Dia sadar diri siapa dirinya itu. Seperti pungup merindukan bulan jika mengharapkan seseorang Sagara. Hingga saat Naina lulus kuliah dan sedang sibuk mencari pekerjaan, Sagara datang menemuinya. Awalnya Naina pikir pria itu akan menawari pekerjaan. Tapi nyatanya Sagara justru menawarkan hal lain. Bahkan Naina sempat shock dan tidak percaya dengan apa yang pria itu utarakan. Saat ini, aku tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun. Aku tahu kamu pun juga sama, Naina. Ucap Sagara tampak tenang. Jika aku mengajakmu menikah, apa jawabanmu? Naina terpaku sesaat dengan bibir setengah terbuka, mengericapkan mata menatap pria yang minim ekspresi itu. Auf. Naina mencubit dirinya sendiri dan dia merasakan sakit. Berarti dirinya memang tidak sedang bermimpi. Bagaimana mungkin? Tanya Naina menampilkan raut kebingungan. Apanya yang tidak mungkin? Kamu mengajakku menikah padahal kita tidak sedang pacaran. Naina buru-buru menutup mulutnya sendiri dengan gerakan salah tingkah. Maksudku kita bisa pacaran setelah menikah, ya kan? Potong Sagara.
Naina semakin syok, apalagi saat mata Sagara menatapnya lekat dan menampilkan kesungguhan yang seolah membius Naina. Tentu saja wanita itu tidak sanggup untuk menolak. Kekagumannya pada pria di hadapannya semakin menguatkan hati Naina untuk menerima. Hingga kini akhirnya Naina tersadar kalau dirinya telah terjebak oleh permainan Sagara. Pria itu berhasil mematahkan hatinya. Naina mematikan layar komputer, melepas ID card dan menyimpannya di atas desk. Pekerjaan hari ini untung saja bisa selesai tepat waktu, jadi dia tidak perlu lembur. Kamu datang duluan saja ke acara lamaran Seira. Aku masih ada lembur, nanti nyusul. Pesan dari Sagara baru saja dibaca oleh Naina. Hari ini adalah lamaran Seira, adik Sagara. Acara diadakan di rumah mertuanya. Sebenarnya Naina enggan untuk datang. Sejak kejadian di rumah sakit, dia belum bertemu lagi dengan ibu mertuanya. Apa aku tidak usah datang saja? Naina mengetik pesan lalu mengirimkan pada Sagara. Tiba-tiba dia merasa ragu untuk hadir. Membayangkan sepanjang acara dia akan mendapatkan tatapan sinis dan kebencian dari ibu mertuanya. Terserah. Naina menghela nafas setelah membaca balasan Sagara. Kalau kamu ingin dimusuhi Seira juga. Pesan dari Sagara kembali muncul. Membayangkan wajah kecewa Seira serta kemarahannya membuat Naina kembali dilanda gamang. Selama ini Seira sangat baik kepadanya. Dia menerima kehadiran Naina dengan tangan terbuka. Aku tidak mau menjadi pemicu kemarahan Mama yang akhirnya akan membuat kekacauan. Mama tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan membuat keributan di acara anaknya sendiri. Memang benar, tidak mungkin Ibu Widya yang terhormat itu mempermalukan keluarganya. Mungkin kehadiran Naina justru tidak dianggap. Naina memakai pakaian yang sempat dia beli dari butik. Dia juga memakai jasa make up profesional untuk mendandaninya. Dia tidak ingin penampilannya dianggap memalukan atau tidak pantas. Menjinjing tas yang harganya mencapai 3 digit angka tentu cukup menjadikannya layak jika nanti bertemu dengan para tamu yang tentu saja bukan dari kalangan biasa. Naina berusaha menyesuaikan diri. Datang seorang diri membuat Naina sedikit bingung untuk bersikap. Acara belum dimulai, hanya ada petugas catering serta para fotografer yang sedang mempersiapkan alat. Loh, kok Mbak Nai tidak pakai seragam? Tanya Seira saat melihat kedatangan iparnya. Aku kan sudah titipin seragam. Gimana sih? Mengerutkan dahi, Naina tercenung sesaat. Seragam apa? Balasnya dengan raut kebingungan. Seragam keluarga. Ya ampun, memangnya Mama belum kasih ke Mbak? Mama? Oh, Naina mulai mengerti. Dia hanya menggelengkan kepala pelan. Mungkin Mama lupa. Ujarnya tersenyum tipis seolah memaklumi keadaan. Seira berdecak. Mama mana mungkin lupa, ingatannya masih tajam. Bahkan dia masih ingat aku pernah tidak sengaja memecahkan guci kesayangannya, meski itu terjadi belasan tahun yang lalu. Cetus Seira sedikit sewot, Naina hanya terkekeh. Seragam Mbak Naina mana, Ma? Seira bertanya ketika melihat sosok Ibu Widya. Wanita dengan kebaya merah pastel itu melirik Naina sekilas. Sudah Mama kasih ke Bianca? Sautnya terlihat tenang. Bianca? Timpal Seira kemudian mendengkus. Itu seragam buat Mbak Naina, kenapa Mama masih kasih saja ke orang sih? Dia tidak pernah datang ke rumah Bianca yang sering mengunjungi Mama. Ya jadi aku kasihkan saja. Mama bisa suruh orang untuk nganterin ke rumahnya Mas Segara. Berarti punya Mas Segara belum Mama berikan juga dong. Sudah, mereka datang ke sini bersama, jadi Mama berikan sekalian. Saut Ibu Widya enteng tanpa merasa bersalah. Seira menggeleng-gelengkan kepala saat mendengarnya, sedangkan Naina hanya diam saja. Move on, Ma. Sindir Seira lalu menggandeng tangan Naina untuk menjauh. Mengangkat sudut bibirnya, wanita dengan sanggul di kepalanya itu bersikap tak acuh. Meski dia sudah memperlakukan Naina sedemikian rupa, tapi belum membuatnya sadar diri. Anak tukang siomay itu masih belum mau pergi dari kehidupan putranya.
Wah, cantik sekali kamu, Bi. Puji Ibu Widya kepada Bianca yang baru saja datang. Masa sih, Mah? Sepertinya Syera salah kasih ukuran, Mah. Aku sempat ngecilin dulu ini. Bianca menunduk mengusap kebaya yang dikenakannya. Mami kamu masih di Jerman. Sayang sekali dia tidak bisa datang. Mengalihkan pembicaraan tentang kebaya, Ibu Widya membahas topik lain. Untuk pernikahan Syera bulan depan, Mami usahakan untuk hadir, Mah. Mereka lalu berjalan beriringan, sesekali terlihat mengobrol dengan sangat akrab. Naina menatap dengan hati gundah. Sepertinya ini memang harus segera diakhiri. Tabungannya sudah lumayan banyak. Dia ingin menyewa pengacara yang bagus untuk menggugat cerai. Sagara tidak boleh menggagalkan rencananya lagi. Sebenarnya Naina tidak nyaman berbaur dengan keluarga besar Sagara. Meski mereka tampak tersenyum saat bertemu, tetapi seolah memberi jarak. Naina juga enggan untuk bergabung dengan kelompok mereka. Mbak Nai, nanti dampingi aku ya, pinta Syera. Biar Bianca aja yang dampingi kamu, dia tidak pakai seragam. Lagi pula obrolan keluarga Nando pasti lebih nyambung dengan Bianca. Ini acara lamaran, Mah, bukan membahas bisnis. Cetus Syera tidak suka. Kita harus memanfaatkan kesempatan. Perusahaan kita lagi menangani proyek besar. Menjaring lebih banyak partner akan memudahkan urusan bisnis keluarga kita. Syera memutar bola mata malas. Dia tidak tertarik bisnis. Itu kenapa Syera lebih memilih bergelut di dunia modeling. Menoleh ke arah iparnya, Syera berpesan. Tapi Mbak jangan jauh-jauh duduknya ya. Mas Sagara belum datang juga. Naina hanya menggeleng. Pria itu tidak menghubunginya lagi sejak chat mereka tadi sore. Bianca bilang Sagara lagi di perjalanan. Saat Ibu Widya seraya membenarkan letak antingnya. Tentu saja Bianca lebih tahu dari dirinya. Naina tidak heran kalau Sagara lebih memilih mengabari wanita itu dibanding dia. Acara hampir dimulai saat Sagara muncul. Naina tidak menyadari kehadiran pria itu. Andai suara Syera yang mengoceh terdengar. Astaga, Mas Sagara juga gak pakai seragam. Gimana sih? Gadis itu mendelik melihat kehadiran kakaknya yang mengenakan kemeja hitam dan celana bahan warna hitam. Kamu datang ke acara lamaran, Mas, bukan acara pemakaman. Protes Syera terlihat kesal. Outfit kamu gak banget deh. Syera menarik ujung kemeja Sagara dan mengerucutkan bibir. Seragamnya ketinggalan di rumah. Kelamaan kalau harus pulang dulu. Ucap Sagara terlihat santai menanggapi kekesalan adiknya. Daripada telat, atau aku gak datang, nanti malah tambah panjang omelan kamu. Imbuhnya menepuk kepala Syera dengan pelan. Syera masih menggerutu dengan tidak kekompakan keluarganya. Padahal dia sudah memikirkan tema dan menyiapkan semuanya. Tatapan Naina sempat bertemu dengan Sagara beberapa saat. Sebelum pria itu mengalihkan ketika Bianca datang menyapanya. Entah mereka bicara apa. Naina tidak ingin tahu. Dia lebih memilih menyingkir dari tempat itu. Loh, Mbak Naina kenapa malah di sini? Naina lebih memilih duduk bergabung dengan para asisten rumah tangga. Bersama mereka membuat Naina lebih nyaman dan bisa mengobrol apa saja. Dia bisa jadi diri sendiri dan tidak perlu berpura-pura. Nafsu makanku lagi tinggi. Di belakang kayaknya lebih aman kalau mau nyobain banyak menu makanan. Ujar Naina tidak sepenuhnya berbohong. Tiba-tiba ide konyol itu terlintas di benaknya. Mungkin dia perlu menggemukkan badan supaya segera ilfil serta malu. Lalu pria itu segera menceraikannya. Wah, jangan-jangan itu tanda-tanda kalau Mbak Naina lagi ngisi. Celetuk yang lain. Naina melebarkan mata. Enggak lah, sangkalnya dengan cepat. Tangan Naina refleks mengelus perutnya. Kemudian menghela nafas yang tiba-tiba terasa sesak. Mbak ngilang kemana sih? Aku cariin sudah dibilang jauh-jauh. Syera kembali mengomel saat akhirnya menemukan iparnya. Naina nyengir. Kamu pesan catering di mana? Enak banget masakannya. Balas Naina seraya memasukkan makanan di dalam mulutnya. Syera berdecak, ikut mencomot makanan dalam piring Naina. Setiap melihat wanita itu makan, entah kenapa,
Sarah seperti pasti jadi ikut lapar. Enak kan? Coba yang ini. Naina kembali menusuk makanan dengan garpu, lalu mengangsurkan di depan mulutnya Sarah. Otomatis mulut wanita itu terbuka menerimanya. Sarah mengangguk, tapi dia kemudian ingat sesuatu. Ah, aku lagi diet mbak. Aku mau ada pemotretan. Timpal Sarah menggerutu. Bisa-bisanya dia tergoda. Naina lalu terkekeh pelan. Sarah menoleh saat ada salah satu rekannya memanggil. Sepertinya mereka akan mengajak berfoto. Mbak, belum foto bareng aku. Enggak, bosen. Canda Naina, mencebikan bibir Sarah kemudian pamit pergi. Pandangan Naina teralih pada sosok Sagara. Pria itu tidak pernah jauh dari Bianca. Bahkan wanita itu terlihat menarik lengan Sagara untuk mengajak berfoto dengan Sarah dan Nando. Bergegas membalikan badan, Naina tidak ingin menyaksikan apa yang mereka lakukan. Dia memilih berburu makanan kembali. Sepertinya tadi dia melihat dessert yang terlihat enak. Saat tengah asyik memilih-milih makanan, tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Sagara muncul di layar yang menyala. Menempelkan handphone di telinga, suara bariton pria itu terdengar. Ambilkan aku minuman, apa saja. Antar ke balkon kamar. Naina mengedarkan pandangan. Dia tidak menemukan Sagara, tapi dia melihat Bianca yang sedang menemani Ibu Widya berbicara entah dengan siapa. Belum Naina mengucapkan sepatah kata pun, panggilan sudah diputus. Mbak Nay, dipanggil Sarah mau diajak foto bareng. Salah seorang sepupu Sarah mencolek bahu Naina yang baru saja akan mengambil minuman untuk Sagara. Sarah menoleh dan melihat Sarah yang sedang berdiri berdampingan dengan tunangannya. Terlihat melambaikan tangan ke arahnya. Menaruh kembali minumannya, Naina akhirnya berjalan menghampiri sepasang kekasih yang tengah berbahagia itu. Heran aku, laki sama bini susah banget diajak foto. Sungut Sarah seraya menarik tangan iparnya. Mas Sagara kemana lagi sih? Malah ngilang. Mengindarkan pandangan, Sarah tidak menemukan keberadaan kakak laki-lakinya. Dia ada di kamar atas, Naina memberitahu. Bukan kata di Sagara sudah berfoto dengan Bianca? Dasar aneh dia itu. Bilang mau buang air kecil dulu tapi lama gak balik-balik. Sarah kembali mengomel. Akhirnya mereka berfoto tanpa menunggu Sagara. Susul dia mbak, jangan-jangan malah ketiduran. Ujar Sarah setelah pengambilan gambar yang dilakukan fotografer selesai. Naina tersenyum kalau sedang kecapean. Sagara memang bisa tidur dalam kondisi apapun. Kembali mengambil minuman, Naina tak lupa membawakan dessert yang tadi sempat dicobanya. Rasanya enak, mungkin Sagara juga akan suka. Rumah masih ramai meski sebagian tamu sudah ada yang pulang. Menapaki tangga menuju lantai atas, tiba-tiba tubuh Naina sedikit gemetar. Matanya ikut memanas. Ingatannya berputar kembali dengan kejadian 2 tahun silam. Dia belum sepenuhnya melupakan rasa sakitnya, masih terasa hingga kini. Sempat menghentikan langkahnya. Naina mengatur kembali nafasnya mendadak terasa sesak. Maafkan ibumu nak. Gumamnya pelan saat kakinya berpijak satu undakan tangga paling atas. Naina tidak ingin menangis. Langkahnya kemudian dipercepat menuju kamar Sagara. Pria itu menoleh saat pintu balkon terbuka. Dahinya berkerut melihat siapa yang datang. Dari mana? Kamu tahu aku di sini? Tahu dong. Dari dulu kamu kan memang tidak suka keramaian. Saut Bianca sambil menyodorkan minuman yang dibawanya. Sagara bergeming sesaat sebelum akhirnya menerima gelas berisi minuman berwarna merah itu. Tempatnya masih senyaman dulu, ujar Bianca menatap sekeliling. Sekarang ada kursi malasnya, makin betah deh. Bianca mengempaskan bokongnya di kursi lalu menyandarkan tubuhnya menjadi setengah berbaring. Sagara melirik sekilas. Bukan dia yang meletakkan kursi itu di sana. Sejak dia menikah, Naina sedikit banyak merubah tatanan di kamarnya. Saat itu Sagara sama sekali tidak melarang. Dia berusaha agar perempuan itu nyaman. Cincin ini kekecilan deh. Coba lihat. Gak enak banget dilihatnya. Sagara menoleh.
memperhatikan Bianca yang berusaha ingin melepas cincin di jari manisnya. Kamu sendiri yang memilih? Iya, tapi ini ternyata ngepres banget di jariku. Tuh lihat. Susah banget dilepas. Jadi paksain, Bi. Jadi kamu bisa terluka nanti. Cegah Sagara saat Bianca ingin menarik paksa cincinnya. Tapi ini lama-lama sakit, Gara. Wanita itu merengek. Bantuin dong. Sagara kemudian meraih telapak tangan Bianca. Jari wanita itu yang terpasang cincin yang mereka beli minggu lalu memang tampak merah dan sedikit bengkak. Lagian sudah aku bilang jangan pilih yang ini, kamu tetap keras kepala. Tapi aku sukanya yang ini, gimana dong? Sagara menghela nafas. Melihat Bianca meringis kesakitan, tentu saja dia tidak tega. Harus pakai pelumas biar gampang lepasnya. Pakai apa? Coba pakai sabun. Bantuin ayo. Bianca lalu bangkit dari duduk dan menarik lengan Sagara. Mereka berjalan melewati pintu kaca yang menghubungkan balkon dan kamar. Saat langkah Sagara terseret mengikuti Bianca yang akan menuju kamar mandi, netra pria itu menangkap segelas minuman dan juga sepotong brownies coklat di piring kecil yang berada di atas nakas. Apa Naina tadi sudah datang ya? Lalu kemana dia sekarang? Naina baru saja dari dapur menyiapkan potongan buah yang dia taruh ke dalam piring. Terus meneripkan senyum sesekali dia mengelus perutnya yang masih terlihat rata. Ya, hasil tes yang dilakukannya tadi pagi memperlihatkan garis 2. Itu artinya dirinya positif hamil. Naina tidak sabar memberitahu Sagara. Tapi dia mencoba menahan diri. Karena dia akan memberitahu Sagara saat pria itu pulang dari luar kota. Naina! Seruan dari Ibu Widya membuat Naina terhenyak kaget. Baru saja dia akan kembali ke kamar, namun teriakan ibu mertuanya menghentikan langkahnya. Kaki Naina terpaku tepat berada di undakan tangga paling atas. Ada apa, Mah? Tanya Naina takut-takut melihat ekspresi tidak menyenangkan dari Ibu Widya. Wanita itu terlihat baru saja keluar dari kamar yang ditempati Naina bersama Sagara. Sebenarnya dia merasa tidak nyaman, karena sejak menikah, Ibu Widya seperti terus memantau kehidupan pribadinya bersama Sagara. Apa ini? Tangan wanita itu terangkat menunjukkan sebuah test pack. Kamu hamil? Sepatutnya kehamilan adalah berita yang membahagiakan di tengah keluarga. Tapi Naina justru mendapatkan respon yang berbeda. Ia mengangguk kaku. Naina tidak berani menatap mata Ibu Widya yang menyorot tajam. Kamu merayu anakku, ha? Kamu merayu anakku sampai kemudian kamu hamil? Ia mendongakkan wajah. Naina tidak mengerti apa maksud perkataan ibu mertuanya. Dia memang merayu Sagara. Tapi apa dia salah karena merayu suaminya sendiri? Dia mencintai Sagara. Hubungan mereka bukan sebuah hubungan yang terlarang. Kamu memang kurang ajar. Masuk di kehidupan anakku saja kamu sudah salah. Apalagi sekarang. Kamu ingin merusak garis keturunan kami dengan menghadirkan sampah di perut kamu. Sampah? Cicit Naina dengan nafas tersekat. Hatinya sakit sekali saat benih di dalam perutnya hanya dianggap sampah. Aku tidak sudi menerimamu. Apalagi dengan anakmu. Singkirkan dia sebelum kehadirannya merusak segalanya. Perintah Ibu Widya seolah tidak terbantahkan. Naina menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak ada yang boleh mengusik benih Sagara dalam kandungannya. Hubungannya dengan Sagara memang sempat dingin di awal pernikahan mereka. Naina pikir mungkin karena mereka tidak saling dekat sebelumnya. Sagara menawarkan pacaran setelah menikah. Sebisa mungkin Naina selalu berusaha mendekatkan diri dengan Sagara. Meski terlihat canggung, tapi Sagara tidak pernah menolak perhatiannya. Hingga ketika malam itu, Naina mencoba menceritakan gunung es yang beku. Naina berpikir tidak ada salahnya dia yang memulai duluan. Memakai lingerie yang dia beli dari toko online. Malam itu Sagara menerimanya. Bahkan Naina merasa Sagara memperlakukannya dengan istimewa dan berharga. Sejak saat itu hubungan mereka pun menjadi lebih hangat. Kamu sudah memberitahu Sagara tentang kehamilanmu? Naina terkejut saat Ibu Widya meraih dan mencengkram lengannya dengan kuat. Membuat piring berisi buah di tangan Naina tergelincir kemudian terjatuh. Suara pecahnya pun terdengar nyaring.
Beberapa asisten rumah tangga tampak mengintip, tapi mereka tidak berani untuk mendekat, apalagi berurusan dengan sang ratu rumah megah itu. Belum. Naina tergagap. Selain karena takut, dia juga khawatir wanita di hadapannya akan menyakiti janin di perutnya. Jangan pernah beritahu apapun, ancam Ibu Widya. Sampah di perutmu harus segera dibuang, lanjut wanita paruh baya itu dengan geram. Jangan, Mah, aku mohon. Naina berusaha mengibah. Dia tidak menyangka ibu mertuanya yang terlihat anggun itu berubah selayaknya seorang nenek sihir. Kita ke klinik sekarang. Aku gak mau, tolak Naina tegas. Naina, ayo, bentak Ibu Widya memaksa, berusaha menarik tangan wanita yang masih mengenakan piyama itu dengan penuh kemarahan. Namun satu tangan Naina bertahan memegang pembatas tangga, membuat Ibu Widya kesulitan saat hendak menyeretnya. Lepaskan tanganmu. Naina menggelengkan kepalanya. Tidak, Mah, bagaimanapun dia adalah cucu Mama. Aku tidak mau cucu yang terlahir dari rahim perempuan dari kasta rendah seperti kamu. Desis Ibu Widya membuat butiran air mata Naina meluncur deras. Kenapa dia harus terperangkap di sini? Kenapa Sagara menyeretnya masuk di kehidupan mengerikan ini? Pegangan tangan Naina mulai melemah. Saat itulah wanita yang telah melahirkan suaminya itu menyentak sisi tangannya yang lain, hingga Naina kehilangan keseimbangan. Ibu Widya sempat kaget karena pegangan tangannya terlepas. Melihat tubuh wanita yang dinikahi putranya terjerembab, kemudian merosot ke bawah melewati undakan tangga dengan posisi terduduk. Naina merintih, kemudian mengerang kesakitan memegangi perutnya. Darah segar yang keluar melewati pahanya membuat Naina sontak menangis histeris. Dari atas tangga, Ibu Widya yang tadi sempat dilanda panik, kini raut wajahnya tampak kembali tenang, bahkan senyum tersungging dari bibirnya. Dia tidak perlu lagi-lagi repot-repot melakukan tindakan ilegal untuk menghilangkan janin di perut Naina. Naina mencari keberadaan Saira untuk berpamitan. Melihat Saira yang sedang bercengkrama dengan teman-teman modelnya, sedikit ragu langkah Naina menghampiri mereka. Ra, aku mau pamit pulang. Loh, gak nginep saja? Naina menggeleng. Jika Sagara ingin menginap biarkan saja. Bukankah dia sudah ditemani Bianca di kamarnya? Membahas soal cincin, apa pria itu masih ingin membohongi dirinya sendiri? Sagara masih mencintai Bianca. Jadi untuk apa pria itu berusaha mempertahankan pernikahan mereka? Aku tinggal dulu ya. Kalian pada makan dulu saja, ucap Saira pada teman-temannya, lalu melangkah menghampiri Naina. Kenapa buru-buru sih? Kirain udah ke kamar atas. Kalian mau tidur di sini, saya kira. Tangan Saira lalu bergelayut di lengan iparnya. Terus Mas Sagara man? Pertanyaan Saira terputus saat melihat dua orang menuruni anak-anak tangga. Oh, pantesan, gumamnya kemudian melirik Naina. Mendingan memang diajak pulang aja Mas Sagara, daripada terkena virus. Ibunya mencepikan bibir. Saira tahu sosok Bianca memang tidak bisa lepas begitu saja dari kehidupan kakaknya. Apalagi sang mama masih mendukung hubungan mereka. Sebenarnya Saira merasa kasihan dengan iparnya itu. Maka dari itu dia selalu mendukung dan berada di pihak Naina. Sebisa mungkin Saira akan membelanya. Aku gak bawa mobil. Sopir yang antar aku tadi sudah aku suruh pulang. Anterin ya. Bianca berbicara pada Sagara saat mereka berpamitan pada Ibu Widya. Pasti diantar dong. Lagian ini sudah larut malam. Iya kan Sagara? Ibu Widya yang menyahut. Pandangan Sagara kemudian menangkap sosok Naina yang berjalan ke arahnya bersama dengan Saira. Mbak Nai mau pamit pulang. Saira cukup peka dengan hubungan iparnya dengan sang mama. Jadi dia berusaha menjembatani komunikasi keduanya agar tetap berjalan. Meski untuk menyatukan keduanya masih jauh dari bayangan. Ya, Ibu Widya hanya membalas singkat. Saat Naina mengulurkan tangan untuk bersalaman,
Wanita parubaya itu menerima dengan ogah-ogahan. Sagara kemudian mengeluarkan kunci mobil dari saku celananya. "Bawa saja mobilku, aku pulang bareng Naina." Dia menyodorkan kunci itu pada Bianca. Hening beberapa saat. Mereka semua saling tatap sejenak. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.